guys, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe. Oke guys, thank you. Oke, kali ini aku akan membuat gurami asam manis. Nah, ini kita siapkan dulu guraminya. Dimana kita udah bersihkan sisiknya, kemudian kita pisahkan dia dari tulangnya. Terus kemudian kita potong bentuk seperti ini, memanjang. Nah, jadinya seperti ini. Tebalnya juga jangan terlalu tebal karena nanti kurang meresap seperti itu ya. Nah, ini jadinya guraminya teman-teman. Nah, seperti ini nanti kita akan goreng ya. Oke, kita akan menuju ke penggorengan langsung ya. Oke. Nah, ini kita goreng gurami yang tadi sudah saya tunjukkan guraminya setebal apa. Ini kita goreng. Oh iya teman-teman, ini bisa kecoklatan, tidak apa-apa. Oke, sambil menggoreng tadi kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu ya. Oke, kita siapkan ini bawang bombay. Nah, secukupnya bisa satu, tapi satu terlalu banyak, jadi menurut saya lebih baik dibagi aja. Kemudian ini ada bawang merah. Bawang merahnya sesuai selera. Kemudian ada juga pokoknya ini sesuai selera, ada yang suka banyak ya enggak apa-apa. Nah, kebetulan kami segini aja untuk satu gurami. Kemudian bawang putihnya juga ini sekitar ya 6 siung. Nah, seperti itu. Ini adalah bumbu-bumbu yang kita siapkan. Oke, bahan-bahannya. Nah, kemudian ini adalah bawang pre ya, kalau di sini disebutnya. Kita juga siapkan untuk di atasnya nanti. Nah, kemudian kita iris tipis-tipis dan kita cincang ya, ibaratnya seperti cincang seperti itu ya pokoknya. Kemudian semua bahan-bahan yang udah saya tunjukkan tadi di depan itu semuanya dicincang ya, jadi baik bawang merah, bawang putih, bawang bombay itu semua dicincang. Nah, ini semuanya udah jadi dicincang seperti ini. Untuk bawang bombaynya seperti itu, kemudian bawang merah. Nah, ini bawang bombaynya bentuknya seperti bulan ya nanti ya, bulan sabit seperti itu ya. Kemudian ini bawang putihnya sangat-sangat tipis ya nyincangnya, supaya nanti menyatu sama guraminya seperti itu ya teman-teman. Oke, ini bahan yang udah kita cincang tadi, ini kita pisah. Nah, ini ada bawang pre juga tadi. Nah, tapi khusus untuk bawang pre ini kita taruhnya nanti di atas kalau udah matang ya. Oke, sambil kita membuat adonan buat saus asam manisnya, ini persiapannya ada saus pedas, saus tomat, kemudian saus tiram. Nah, ini semuanya persiapannya cuma 3 saus ini. Oh iya, mungkin ada sih tambahan ini, tambahan untuk rasa-rasa sedikit pedas, yakni ladaku. Nah, ini aja sih bahannya. Nah, kemudian jangan lupa masako. Nah, kebetulan kami tidak suka MSG, jadinya kami nggak pakai MSG seperti itu ya. Kemudian ini kita siapkan juga garam dan juga gula, bandingannya 1:2 ya. Nah, ini kita siapkan semuanya. Bahannya sebenarnya sih bahannya cukup simpel ya, seperti ini aja deh. Tuh, simpel banget ya kan, hanya seperti itu tuh, hanya 5 bahan. Oke, ini yang sudah jadi guraminya, yang sudah kita kita goreng, kemudian kita tadahkan minyaknya supaya tidak rasut tuh, jadinya agak kecoklatan. Ini bukan gosong ya, tapi emang agak kecoklatan. Ini tulangnya masih digunakan ya, jangan dibuang untuk menambah estetik. Nah, nanti ini yang sudah digoreng ditaruh di atasnya, kemudian kita siramkan sama sausnya. Oke, ini nggak gosong, tapi ini cukup membuat kriuk-kriuk. Oke, selanjutnya yakni kita akan membuat sausnya, saus asam manis ya kan. Untuk pembuatan saus asam manis kita lihat dulu persiapannya. Yakni ada minyaknya bisa sekitar 5 sendok makan, kemudian panaskan kompor, tunggu hingga dia memanas dulu ya. Kemudian selanjutnya nih kita kasih bawang putih dulu untuk kita tumis ya, untuk kita
sampai harum ya ini ya. Nah, bawang putihnya yang tadi dicincang halus itu ya nggak halus-halus sekali, cuman ya pokoknya dicincang dadu kecil-kecil lah ya. Oke. Nah, ini kita cincang seperti ini, kemudian kita goreng. Nah, selanjutnya bawang bombay. Nah, ini bawang bombaynya kita masukkan juga. Ini semua intinya harus harum ya, harus harum ya, harus harum tuh, seperti itu jadinya ya. Nah, kemudian bawang merah, jangan lupa bawang merah. Nah, ini bawang merahnya juga ditumis bersama. Nah, ini pasti baunya harum sekali, enak sekali. Nah, ini kemudian selanjutnya ini kurang lebih 3 menit, gorengnya selama 3 menit ya teman-teman. Terus setelah 3 menit kita goreng ya, sambil kita bolak-balik lah istilahnya ya, supaya matangnya merata. Nah, seperti ini tuh, ini harum sekali loh teman-teman. Nah, kalau udah ini tujuannya agak lama itu kenapa? Karena agar bawang bombaynya itu layu, nggak terlalu kaku. Nah, kemudian ini kita kasih garam yang tadi udah kita siapkan ya, jangan lupa. Oke, ini beneran sampai nyaris layu kita goreng. Nah, ini pokoknya intinya dia sampai layu, soalnya nanti kita juga akan tambahi air seperti itu. Oke deh, ini sambil menunggu, jadi ini semua dari gurami itu bisa digunakan ya, bukan hanya dagingnya aja tapi tulangnya juga menambah estetik. Oke, dan hati-hati sama durinya ya, jangan sampai tertelan seperti itu. Ini kita kasih garam yang tadi udah kita tunjukkan seberapa banyak garamnya. Perbandingan garam dan gulanya 1:2. Nah, ini gulanya udah masuk, jadi jika garamnya 1 sendok maka gulanya 2 sendok gitu ya. Nah, kemudian ini ladakunya, ini ladaku untuk menambah sensasi rasa dan juga kepedasan ya. Jadi pedasnya itu pedas merica seperti itu ya. Nah, ini kemudian selanjutnya ini kita tambahkan masako ya, masako. Ini masako teman-teman, masakonya secukupnya aja juga, sesuai selera lah intinya ya. Karena nanti ini kan dikasih air seperti itu. Nah, kemudian ini sausnya udah kita mulai masukkan. Sausnya terserah sesuai dengan selera sebenarnya, mau sausnya pedas atau sausnya enggak pedas, tapi ini kita campur. Nah, ini kemudian saorinya. Nah, saorinya sekitar 1 sendok teh ya, saorinya seperti itu. Nah, kemudian ini saus yang pedas. Nah, kalau kalian nggak suka pedas ya bisa pakai saus tomat aja. Nah, ini kita aduk jadi satu, terus kita aduk terus sampai merata ya. Ini tadi tujuannya supaya merata karena akan diberikan air. Nah, ini airnya dikit dulu, kemudian udah dikasih air. Kalau kalian sukanya yang tidak terlalu banyak saus ya, airnya dikit. Tapi kalau kalian suka yang banyak saus untuk kuahnya tapi nggak terlalu kuah, jadinya airnya ditambah lebih banyak ya, sekitar untuk saya tadi saya kasih 400 ml. Nah, kalian bisa tambah sesuai selera kalian. Kalau kalian guraminya banyak juga dikasih gurami banyak, berarti juga airnya juga banyak seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini kita aduk-aduk terus sampai merata lah istilahnya. Mulai ada tanda seperti air yang sudah mendidih ya, air yang sudah mendidih. Ini baunya sedap sekali teman-teman ya, sekali baunya pokoknya sesuai dengan gurami kalian ya. Kalau gurami kalian banyak, kalian tambahkan dengan banyak. Oh iya, ada yang ditambahkan dengan tepung maizena. Nah, kalau misalnya kamu mau
tepung maizenanya dikasih air kemudian baru dimasukkan di sini. Tapi untuk kami kebetulan kalau dikasih tepung maizena itu kan nanti kalau dimakannya agak lama, misalnya sejam kemudian itu dia akan kental, terlalu kental gitu. Jadinya itu kayak jadinya itu kayak kental banget gitu sausnya, jadi kami kurang suka. Nah kalau ini nanti jadinya enak walaupun kita udah makan 1 jam atau kita baru makan 1 jam kemudian itu nggak terlalu kental dan dia bisa merasuk ke kurangannya, jadinya enak sekali. Nah ini udah mulai agak mendidih ya. Nah seperti ini udah kita sampai kapan matangnya ya, ini tentu aja ada airnya, tadi airnya pakai air yang matang kalau nggak mau terlalu lama. Nah ini kita sampai alhamdulillah udah jadi. Ini kurangnya sampai ini seperti kita lihat pertama tadi ya, jadinya seperti ini, sausnya sebanyak itu, jadinya seperti ini tuh, jadinya nggak kelihatan gosong ya teman-teman. Ini kalau dimakan jadinya malah kriuk, nggak pahit ya, bukan pahit karena ini kami nggak gosong, cuman warnanya memang agak kecoklatan karena tujuannya supaya kremes gitu. Oke deh teman-teman, cukup sekian, terima kasih, selamat mencoba.